Selamat pagi bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini, bagi Bapak Ibu Saudara saya percaya kita diberkati Tuhan di pagi hari ini. Mari sama-sama kita belajar firman Tuhan kembali yang terdapat dalam kitab Yosua. Kitab Yosua pasal yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, itu pasal yang ke-24, ayat yang ke-14 dan 15. Yosua pasal ke-24 ayat 14 dan 15. Jikalau sudah dapat saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadalah kepada Tuhan. Ayat yang ke-15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diam ini. Dengarkan baik. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, saya berbicara tentang pilihan. Nah, kita manusia yang semasa kita hidup, kita akan diperhadapkan selalu yang namanya pilihan. Nah, saudara, kita mau jadi baik atau buruk ke depannya itu tergantung pilihan hari ini yang kita pilih. Nah, saudara, hidup manusia adalah semata-mata adalah anugerah Tuhan. Jadi kalau berbicara tentang anugerah Tuhan, salah satu anugerah yang Tuhan berikan kepada manusia atau Tuhan taruh dalam manusia adalah kehendak. Nah, berbicara tentang kehendak dalam diri manusia, ini adalah sebagai bagian dari yang namanya imago Dei. Saudara, apa itu imago Dei? Imago Dei itu adalah segambar dan serupa dengan Allah. Nah, dalam hal imago Dei ini atau segambar dan serupa dengan Allah, manusia itu diberikan Tuhan atau diperlengkapi oleh Tuhan dengan yang pertama yang namanya perasaan, yang kedua adalah pikiran, dan yang ketiga adalah kehendak. Nah, saudara, tujuannya untuk apa? Untuk persekutuan yang kekal dengan Allah. Nah, saudara, berbicara tentang pilihan, kalau kita mundur satu kitab dari kitab Yosua ini adalah kitab Ulangan. Kitab Ulangan pasal yang ke-30, di sana Musa memberikan pilihan bagi bangsa Israel. Di sana kalau tidak salah Musa berkata, kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Saudara, di zaman Musa pun memberikan pilihan kepada bangsa Israel, dan Musa katakan, pilihlah hidup agar engkau bersama keturunanmu bisa hidup. Saudara, Tuhan itu merancangkan segala sesuatu yang baik dalam hidup kita. Gak mungkin Tuhan merancangkan hal-hal yang tidak baik. Justru karena dari kitalah rencana Tuhan itu bisa jadi tidak baik. Artinya tergantung dari pilihan kita. Nah, Tuhan merancangkan segala sesuatu yang baik, tapi untuk menikmati setiap kebaikan yang Tuhan sudah berikan, bahkan itu keselamatan, apapun itu, yang Tuhan berikan kepada kita, itu merupakan keputusan kita, merupakan pilihan kita masing-masing dari kita. Nah, ada 3 yang ingin saya bagi dengan saudara. Yang pertama adalah pilihan dalam hidup manusia harus sejalan dengan yang namanya tanggung jawab atau kewajiban. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam Pengkhotbah 12 ayat yang ke-13 dan ke-14.
Khotbah 12 ayat ke-13 dan ke-14. Di sana firman Tuhan, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ke ayat yang ke-14, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam takut akan Tuhan itu memperpanjang umur. Dalam Amsal ayat pertama, ayat ke-7 di sana dikatakan, takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Dalam takut akan Tuhan juga di sana dikatakan ada yang namanya ketentraman, bahkan perlindungan daripada Tuhan. Ayatnya ada saudara dalam Amsal 14 ayat yang ke-26. Amsal ke-14 ayat 26 di sana dikatakan bahwa dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan perlindungan bagi anak-anaknya. Itulah sebabnya saudara, pilihan dalam hidup manusia menuntut adanya sebuah tanggung jawab dan kewajiban. Nah, tanggung jawab dan kewajibannya adalah yang kita harus kepada Tuhan adalah takut akan Tuhan. Dan dalam takut akan Tuhan itu adalah memperpanjang umur, dan yang kedua ada ketentraman dan perlindungan. Nah, saudara, kita masuk yang kedua. Nah, dalam pilihan dalam hidup manusia menuntut yang adanya sebuah harga yang harus dibayar. Contoh dalam 1 Yohanes ayat yang kedua, pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, dalam Yesus Kristus maksudnya, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ketika manusia memilih untuk ikut atau takut akan Tuhan, akan selalu ada resiko yang harus dibayar. Sama seperti dalam kisah dari Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam Daniel 3 ayat 16 dan 18 sampai 18 di sana, bahwa ceritanya kalau Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak menyembah patung buatan dari Nebukadnezar, maka mereka akan dibuang ke perapian. Tapi apa yang dikatakan Sadrak, Mesak, Abednego, apapun yang terjadi, mereka tidak akan menyembah patung dari Nebukadnezar tersebut. Harga yang harus dibayar adalah kalau mereka tidak menyembah patung buatan dari Nebukadnezar, waktu itu mereka akan dibuang dalam perapian. Itulah harga yang harus dibayar oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi tentunya di sana ada pertolongan Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir saudara, pilihan dalam hidup manusia menuntut sebuah konsekuensi. Nah, saya ingin berbagi bahwa dalam Yohanes 3 ayat 16, saudara pasti tahu, di sana konsep penebusan Allah adalah konsekuensi Allah lakukan karena kasihnya kepada manusia. Nah, saudara, bagi saya bahwa konsep penebusan Tuhan, jikalau hanya sebatas kata-kata saja melakukan karya penebusan, maka kasih itu adalah suatu kata tanpa makna. Dalam Wahyu 3 ayat 16 di sana, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Orang-orang yang tidak hangat di dalam Tuhan tentu akan ditolak Tuhan. Dari sini saya mengajak Bapak Ibu Saudara, maka pilihlah untuk selalu bergairah di dalam Tuhan. Saudara memilih hal yang baik, yaitu tetap tinggal di dalam Tuhan. Pilihlah tetap hidup bersama Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Demikian firman Tuhan saya bagikan bagi saudara. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta dengan kita.